ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman dan selamat datang di channel Kisah Mistis kita. Satu pengalaman yang pernah diceritakan Mas Eko yang dialami di tahun 2015 di Kabupaten Tuban, di mana saat itu Mas Eko melakukan sebuah pekerjaan penebangan pohon jati tua yang cukup besar yang letaknya di depan area pemakaman berbatasan dengan jalan kampung. Dari penebangan pohon jati tua inilah Mas Eko sampai sekarang memiliki sebuah tanda bekas seperti luka bakar yang ada di tangan kanan Mas Eko dengan tampilan seperti luka terbakar dan dengan warna permukaan kulit yang berwarna hijau terang. Dan jika kita melihatnya, tentunya ini terasa aneh dan mungkin juga akan timbul penasaran. Pohon jati ini sendiri di warga sekitar atau yang Mas Eko pernah dengar, karena Mas Eko juga tinggal di desa itu, dihuni oleh sesosok ular berwarna hijau yang sangat besar, yang waktu itu sering digambarkan warga ukurannya mungkin sampai 1 meter diameternya, yang sering terlihat warga ketika melintas malam di jalan makam. Dari sorot lampu motor melihat sosok ular itu yang melingkar di pohon jati tua itu. Pohon jati itu ditebang karena nantinya akan dibuatkan pagar makam dan juga gapura. Dan kebetulan posisi pohon jati itu mengganggu atau tepat di titik di mana nantinya pagar makam itu akan dibangun. Dan dari penebangan kayu jati itu rencananya dijual dan hasilnya akan dipakai untuk tambahan pembuatan pagar dan gapura makam. Sampai satu hari Mas Eko didatangi seorang perangkat desa yang menyampaikan meminta Mas Eko untuk memotong pohon jati yang sekiranya akan dilakukan di 2 hari berikutnya. Mas Eko sendiri waktu itu agak ragu untuk melakukannya karena banyaknya berita yang masuk selama ini dan dipercayai warga juga pohon itu berpenghuni. Dengan paksaan dari perangkat desa, karena di desa itu perlengkapan penebangan pohon Mas Eko cukup banyak, karena memang profesi yang dijalani Mas Eko ini sebagai
penebang kayu dan juga memiliki usaha penggergajian. Sampai kemudian Mas Eko menyanggupi permintaan itu dengan segala kekhawatirannya, dan tentu saja disepakati waktu itu sebuah nilai dari melakukan pekerjaan penebangan pohon jati tua itu. Kemudian di hari Minggu tepatnya sekitar jam 7, Mas Eko bersama dengan 2 orang temannya yang saat itu diminta untuk membantu proses penebangan pohon, dan juga dia mengajak 2 orang karyawannya yang akan melakukan pemotongan dan persiapan dahan-dahan pohon kayu jati yang berada di atas, sehingga nanti mempermudah dalam proses pemotongan. Berangkatlah Mas Eko, karyawan, dan 2 orang temannya tadi ke area pemakaman. Kemudian seorang karyawan ini diminta untuk naik ke atas pohon, memotong dahan-dahan jati yang ada di kanan kiri yang berada di ketinggian 6 meter tadi, dengan memakai sebuah tali yang nantinya juga tali itu akan diikatkan di 3/4 ketinggian pohon jati tadi, yang nantinya tali ini akan dipakai sebagai penarik dari bawah untuk mengarahkan jatuhnya pohon jati tadi. Tentu saja ini akan dijatuhkan di seberang jalan kampung, karena sebelah itu adalah area pemakaman dan sangat tidak memungkinkan jika nanti jatuhnya di area pemakaman. Sampai kemudian di ketinggian 5 meter, karyawan yang naik ini entah kenapa itu terjatuh, yang untungnya saat itu dia masih memegang tali yang diikatkan di pinggangnya yang menggantung di sebuah dahan yang akan dia potong. Peralatannya jatuh ke bawah, dan tentu saja ini mengagetkan karena karyawan tadi juga sempat berteriak. Dan akhirnya karyawan ini diturunkan dari atas, dan kemudian ketika di bawah karyawan ini ditanyai kenapa sampai terjadi dia jatuh dan tergelantung tadi. Dan pengakuan dari karyawan ini ketika dia mau memotong dahan yang ada di sisi kiri pohon, dia melihat sebuah kepala seekor ular yang hendak mematuk dia dengan ukuran kira-kira seukuran lengan tangan orang dewasa. Dan ketika kaget itulah dia kehilangan kendali dan terjatuh. Beruntungnya dia masih memakai tali yang diikatkan di pinggang. Waktu itu memakai tali tambang. Dari kejadian itu, proses itu sempat terhenti sekitar 1 jam, dan kemudian karyawan yang lain diminta untuk naik ke atas lagi untuk memasang tali dan juga merapikan dahan-dahan yang lain. Tidak lupa waktu itu juga Mas Eko memberikan saran
untuk membaca doa dulu sebelum naik ke atas pohon. Sampai saat perapian sisi kanan kiri dahan pohon jati itu selesai dan tali sudah diikatkan di 3/4 tinggi pohon, akhirnya Mas Eko memulai pemotongan pohon itu di bawah, di pangkal pohon jati tua tadi. Saat Mas Eko mulai menghidupkan mesin pemotong yang mulai menggerus kayu jati tadi, terasa aneh baunya, dan bau itu juga dicium oleh karyawan dan juga teman-temannya, karena baunya itu seperti bau ular, langu, atau seperti bau sayuran yang busuk. Tidak seperti bau khas ketika gergaji mesin ini memotong kayu jati. Tapi akhirnya ini tetap berjalan, Mas Eko tetap melanjutkan pemotongan tadi sampai akhirnya sekitar setengah jam kemudian pohon itu berhasil dipotong dan dirobohkan, hingga satu ketika Mas Eko mematikan mesin gergajinya, saat dia berjongkok di depan potongan kayu jati yang sudah roboh, Mas Eko ini mengaduh kesakitan karena dia merasa tangan kanannya tadi digigit seekor ular yang waktu itu dilihat Mas Eko sepintas, dan dia tidak terlalu memperhatikan. Yang jelas saat itu tangannya yang bekas digigit ular itu terasa panas, dan tidak lama kemudian Mas Eko terjatuh pingsan. Ketika tersadar, tidak tahu prosesnya seperti apa, Mas Eko sudah berada di puskesmas yang saat itu terbaring, dan kondisi Mas Eko masih dengan tangan yang terasa panas dan sakit. Sampai kemudian Mas Eko diperbolehkan pulang sore harinya, karena menurut keterangan perawat bahwa bisa ular yang masuk ke tubuh Mas Eko ini sudah diberi anti serum untuk racun ular. Sesampainya di rumah, ternyata kondisi Mas Eko ini tidak membaik. Tangan yang tadinya terasa panas, kali ini selepas maghrib bertambah sangat panas, disertai dengan nyeri yang sangat hebat sampai Mas Eko ini menjerit-jerit kesakitan. Dan dari obat yang dibawakan dari puskesmas tadi, karena mungkin mengandung obat tidur, Mas Eko ini mulai mencoba beristirahat, sampai kemudian Mas Eko tertidur, dan pagi harinya tangan kanan Mas Eko yang digigit ular tadi ternyata sudah mulai mengeluarkan cairan berwarna putih yang merata di tangan kanannya, dan rasanya masih terasa panas. Dari situlah
siangnya Mas Eko dibawa ke puskesmas lagi untuk mendapatkan perawatan, dan lagi-lagi Mas Eko hanya diberikan obat tambahan berupa obat anti alergi yang kemudian Mas Eko dianjurkan untuk dirawat jalan atau dirawat di rumah. Sehari itu kondisi Mas Eko tetap sama, dengan tangan yang terasa panas, dan mulai tangan kanan Mas Eko ini lebih banyak keluar cairan getah bening yang mungkin itu seperti luka orang yang kena api atau terbakar, dan itu rasanya sangat panas dan perih. Di hari selanjutnya ternyata luka dan rasa sakit yang Mas Eko alami ini semakin bertambah parah. Bahkan boleh dikatakan tangan kanan Mas Eko ini tidak bisa digerakkan, dan dari luka bakar ini, seperti luka bakar, sudah mulai mengeluarkan nanah, dan nanah ini bercampur dengan warna hijau yang terang, berbau sangat amis, dan semakin hari bertambah busuk. Luka itu semakin dalam, sampai satu ketika ada seorang warga yang datang untuk menjenguk Mas Eko ini, melihat luka yang diderita Mas Eko, merasa kasihan tentu saja, dan beliau ini menyarankan bahwa Mas Eko harus mengambil kulit dari pohon jati yang dia tebang, yang nantinya akan dipakai sebagai pembalut luka yang dialami oleh Mas Eko ini. Dan ternyata warga yang tetangga Mas Eko ini seorang yang mengerti tentang hal-hal yang bersifat gaib, dan memang saat itu tidak banyak orang yang tahu. Dan dari situlah Mas Eko meminta anaknya untuk datang ke lokasi area pemakaman, di mana di situ pohon jati yang sudah tumbang sudah mulai dipotong-potong, dan anaknya mengambil kulit jati yang waktu itu masih belum kering, yang dia ambil seukuran telapak tangan orang dewasa dengan panjang hampir sekitar 50 cm. Setelah itu anaknya pulang, dan kemudian tetangganya Mas Eko tadi meminta segelas air putih yang kemudian didoakan untuk diminum Mas Eko. Setelah itu kulit pohon jati yang dibawa anaknya tadi dipakaikan ke tangan Mas Eko, dipakai untuk membalut luka yang saat itu boleh dikatakan sangat parah, dengan banyaknya nanah yang keluar. Dan dari warga ini juga memakai tali sebagai pengikat kulit pohon jati
dengan sebuah tali yang oleh warga ini meminta dari pakaian ketika Mas Eko memotong pohon jati. Pakaian ini dipotong memanjang dan itu dipakai untuk tali pengikat kulit kayu yang dipakai untuk membalut luka tangan kanan Mas Eko. Setelah itu warga tadi pulang dan anehnya kurang lebih sekitar 2 jam Mas Eko ini tangannya dibalut dengan potongan kulit jati. Panas yang dia rasakan dari luka bakar yang ada di tangan kanannya ini sudah sangat jauh berkurang. Dari warga ini tadi sempat memberikan arahan jika nanti panas yang diderita oleh Mas Eko sudah hilang, kulit jati ini harus tetap dipakai sampai dengan esok harinya. Dan hari itu berjalan dengan kondisi Mas Eko yang saat itu dia tidak bisa melihat lukanya karena dibalut tadi, tapi rasa sakit, perih ataupun panas yang dia rasakan memang sangat jauh berkurang. Sampai pagi harinya, sesuai dengan instruksi tetangga Mas Eko tadi, mulai dibukalah balutan kulit kayu jati. Saat dibuka, sisi dalam kulit jati yang biasanya berwarna putih karena kondisi masih basah, berwarna hijau terang seperti menyerap sesuatu cairan, dan juga waktu itu menyerap cairan nanah yang keluar. Dan dari luka Mas Eko ini sendiri sudah terlihat agak kering, tidak seperti kemarin yang luka dengan kondisi yang basah dan bernanah. Baru kemudian proses pengobatan secara medis tetap dilakukan sampai akhirnya beberapa minggu luka itu pun sembuh, tapi tetap meninggalkan bekas luka bakar seperti luka bakar yang cukup bisa dilihat dengan keanehan permukaan luka berwarna kehijauan. Entah apa yang saat itu dialami oleh Mas Eko. Yang jelas pengalaman ini bagi Mas Eko sangat membekas, karena dari pengalaman ini juga Mas Eko mendapatkan satu souvenir yang kemungkinan akan selalu menyertai perjalanan hidupnya Mas Eko. Demikian kawan-kawan, sebuah cerita yang saya ceritakan hari ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua dan bisa menemani aktivitas teman-teman semua. Mohon dukungan dan mohon maaf atas semua kekurangan dalam hal penyampaian kata-kata atau dalam kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sakaing loro pan samyo bali sakeh ngomo pan sami mirudo welas asih pandulu